بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan dari kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Kita masuk pada hadis nomor 136. Masih berada di dalam bab bayanu kathrati turukil khairi, bab tentang penjelasan banyaknya jalan-jalan kebaikan. Hadis yang ke-20 di dalam bab ini. Mu'allif berkata, anhu qala arada banu salimata an yantaqilu qurbal masjidi fabalagha dhalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala lahum innahu qad balagani annakum turiduna an tantaqilu qurbal masjidi faqalu na'am ya Rasulullah qad aradna dhalika faqala bani salimata diyarakum tuktab atharukum diyarakum tuktab atharukum, rawahu Muslim. Wa fi riwayah inna bikulli khutwatin darajah, rawahu Muslim. Wa rawahu al-Bukhari aidan bima'nahu min riwayati Anas radhiyallahu anhu. Wa banu salimata bikasril lam qabilatun ma'rufatun minal ansari radhiyallahu anhum wa atharuhum khutahum. Beliau muallif Imam Nawawi rahimahullah mengatakan anhu, dan hadis ini diriwayatkan darinya. Yang dimaksud dengan darinya adalah Jabir bin Abdullah. Jadi hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab Al-Masajid, kitab masjid-masjid, dari bab fadlu kasratil khuta ilal masjid, bab keutamaan banyaknya langkah ke masjid, dalam kitab Sahih Muslim. Dan beliau bawakan hadis ini sampai sanadnya kepada sahabat Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, Jabir bin Abdullah. Jadi yang dimaksud dengan anhu
Di dalam kitab Riyadhus Shalihin maksudnya adalah an Jabir bin Abdullah. Qala, beliau berkata, yakni Jabir bin Abdullah, arada Banu Salimata an yantaqilu qurbal masjid. Bani Salimah ini kabilah yang ma'ruf, terkenal, yang berada di kaum Ansar di Madinah. Arada Banu Salimah, jadi suku kabilah Bani Salimah ingin an yantaqilu qurbal masjid, kepingin mereka itu pindah rumah yang dekat dengan masjid. Yang dimaksud dengan masjid di sini adalah Masjid An-Nabawi di Madinah pada waktu itu. Tentu ingin pindahnya Bani Salimah mendekati masjid karena jarak mereka jauh dari masjid. Ada yang mengatakan kurang lebih 5 kiloan Bani Salimah di penghujung Madinah. Dan mereka melihat ada tempat yang kosong di sekitar Masjid Nabawi yang memungkinkan untuk pindah rumah. Kemudian Jabir bin Abdullah mengatakan, "Fabalagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka berita tentang keinginan Bani Salimah ingin pindah rumah mendekati masjid ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keinginan mereka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada mereka, faqala lahum, maka berkata kepada mereka, innahu qad balagani annakum turiduna an tantaqilu qurbal masjidi. Sesungguhnya telah sampai berita kepadaku bahwasanya kalian menginginkan pindah ke dekat masjid. Faqalu, maka Banu Salimah mengatakan, na'am ya Rasulullah, iya ya Rasulullah, qad aradna dzalik, kami menginginkan hal itu, ingin rumahnya dekat masjid. Tentu agar bisa beribadah, agar bisa sholat berjamaah tidak terlambat. Karena semangatnya para sahabat atas kebaikan, bukan untuk mengejar dunia, tapi mengejar akhirat. Faqala, maka Nabi SAW mendengar jawaban mereka. Nabi bersabda, Bani Salimata diyarakum tuktab atharukum, diyarakum tuktab atharukum. Wahai Bani Salimah, diyarakum, diyarakum maksudnya rumah kalian. Ini di dalam bahasa Arab ya, dalam bentuk mansub fathah alal igra. Kalimat igra ini kalimat yang menunjukkan anjuran kepada orang yang ada di depan untuk melakukan sesuatu. Jadi maknanya adalah seyogianya kalian tetap di rumah. Diyar ini artinya rumah, rumah kalian. Tetaplah kalian di rumah-rumah kalian. Nabi tidak mengizinkannya. Tuktab atharukum, akan dicatat sebagai pahala bekas langkah kalian.
atau langkah-langkah kalian. Nabi mengulang 2 kali, diyarakum, tetaplah di rumah-rumah kalian, tuktab atharukum, akan ditulis sebagai kebaikan, akan ditulis sebagai pahala setiap langkah kalian menuju ke masjid. Di dalam riwayat yang lain, Imam Nawawi menukilkan inna bikulli khutwatin darajah. Nabi bersabda, sesungguhnya setiap langkah itu akan meninggikan derajat. Maksudnya setiap langkah menuju ke masjid akan meningkatkan derajat seorang muslim. Di sini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari dengan makna ya dari riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jamaah sekalian, hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya apabila seorang itu berjalan menuju masjid untuk salat, maka sesungguhnya dia itu tidak melangkah satu langkah kecuali Allah Subhanahu wa taala mengangkatnya 1 derajat. Setiap langkah 1 derajat. Sebagaimana datang hadis dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawaddaa fa asbaghal wudu." Barang siapa yang berwudu kemudian dia menyempurnakan wudunya, summa kharaja min baitihi ilal masjid, kemudian setelah dia wudu dia keluar dari rumahnya menuju masjid, la yakhrujuhu illa shalah, dia tidak keluar kecuali menginginkan salat, tujuannya untuk salat, lam yakhtu khutwatan illa kataballahu laha darajah, tidaklah dia melangkahkan 1 langkah kecuali Allah Subhanahu wa taala mencatatnya dengan langkah tersebut 1 derajat. Wa khutta anhu biha khati'ah, dan setiap langkah itu akan menghapus setiap kesalahan. Hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi ini tentang keutamaan berjalan menuju masjid, mendapatkan keutamaan yaitu diangkat derajatnya dan dihapus kesalahannya. Hadis ini juga menunjukkan kepada kita bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika mendapatkan kabar tentang sahabatnya, berita atau gosip tentang sahabatnya bahwasanya Bani Salimah ingin pindah ke lingkungan Masjid Nabawi, maka Nabi mengecek berita tersebut dengan menanyakan, innahu qad balagani annakum, sesungguhnya telah sampai kepadaku berita bahwa kamu begini dan begitu. Lihat, Nabi SAW tidak langsung memutuskan suatu hukum, melainkan at-tasabbut, mencari penjelasan, ya, tabayyun, benar tidak beritanya. Maka Nabi SAW yusbitu qabla an yahkuma bisyai', yaitu mencari kebenaran berita tersebut dengan bertanya kepada orang yang bersangkutan, kemudian baru memberikan hukum. Demikian seharusnya seorang muslim, ya. Apabila dia mendengar suatu berita, jangan langsung dia beritakan, jangan langsung dia hukumi, melainkan untuk check and recheck,
apakah beritanya itu benar atau beritanya hanya hoax saja. Ini Nabi SAW ya, bertanya langsung kepada Bani Salimah tentang berita yang telah sampai kepada Nabi. Apakah benar atau sekedar kabar buruk? Ya. Kemudian hadis ini juga menunjukkan banyaknya jalan-jalan kebaikan. Dan ini alhamdulillah Allah jadikan banyak jalan-jalan kebaikan. Dan di antara jalan kebaikan tersebut adalah berjalan kaki ke masjid. Jadi jalan kaki ke masjid memiliki keutamaan, memiliki pahala. Ya. Walhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Allah mudahkan jalan-jalan, Allah bentangkan jalan-jalan menuju ke surga. Yakni jalan menuju ke masjid. Dan ini merupakan sebab pengampunan. Sebab dihapuskannya kesalahan seorang mukmin dan sebab diangkatnya derajat seorang mukmin. Minimal ada 3 keutamaan ketika kita melangkahkan kaki kita ke masjid. Yang pertama, pengampunan dosa. Allah ampuni dosa-dosa kita. Ya, kemudian Allah hapus kesalahan-kesalahan kita. Setiap langkah. Dan yang ketiga, Allah angkat derajat kita setiap langkah kita. Semakin banyak langkahnya, maka semakin banyak keutamaannya. Dan ini juga keutamaan orang yang rumahnya lebih jauh dari masjid. Sehingga dia memiliki keutamaan langkahnya semakin banyak. Bahkan para ulama ada yang menjelaskan atau menganjurkan untuk memperpendek langkah ke masjid. Agar apa? Agar bilangan langkahnya lebih banyak. Meskipun permasalahan ini berlebihan, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dan tidak semestinya demikian, berjalan biasa saja. Ini menunjukkan besarnya pahala menuju ke masjid untuk salat berjamaah bagi laki-laki. Jamaah sekalian, adapun pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini, yang pertama, bahwasanya pahala itu sesuai dengan pengorbanan seseorang dari jerih payah yang dia lakukan atau jerih payah yang dibutuhkan oleh amal tersebut. Jadi pahala itu sesuai dengan pengorbanan. Seorang yang langkahnya 10 langkah ke masjid, tentu pahalanya berbeda dengan orang yang 20 langkah ke masjid. Dan seterusnya. Karena banyaknya langkah membutuhkan pengorbanan, membutuhkan tenaga, lebih lelah, lebih capek. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran kepada seorang mukmin sesuai pengorbanannya. Seorang berinfak mungkin 50.000, tentu pahalanya berbeda dengan infak 100.000. Atau dia sama-sama berinfak 100.000, tapi muslim yang pertama mengeluarkan 100.000 dengan mudah karena dia orang kaya. Adapun muslim yang kedua mengeluarkan infak 100.000, mungkin dia harus bekerja seharian, bahkan 2 hari dia tabung sehingga dia bisa berinfak, ya, atau bahkan berminggu-minggu. Pengorbanan ini dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-jaza min jinsil amal. Semakin berat amalnya, ya,
semakin berat pengorbanannya, maka pahalanya pun semakin berat, semakin besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran sebagai anjuran untuk sholat berjamaah di masjid, meskipun dia tinggal jauh dari masjid. Tidak ada alasan baginya untuk tidak datang ke masjid untuk sholat berjamaah. Bagi laki-laki, karena bagi laki-laki sangat dianjurkan. Dan pendapat para ulama ada 3 tentang laki-laki berjamaah sholat fardu ke masjid. Pendapat yang pertama mengatakan wajib. Pendapat yang kedua sunnah. Pendapat yang ketiga sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Tapi pendapat yang kuat dalam hal ini mengarah kepada wajib bagi seorang mukmin laki-laki yang bisa mendengar azan untuk datang ke masjid mendirikan sholat berjamaah. Karena hadis-hadis atau ayat berkaitan dengan wajibnya sholat berjamaah sangat banyak. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat 102. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi dan para sahabatnya untuk tetap sholat berjamaah ketika perang. Ini disebut dengan sholat khauf, yang sholatnya bergantian, berjamaah sambil memegang senjata. Ini menunjukkan kondisi yang genting saja Allah memerintahkan Nabi dan para sahabatnya untuk tetap melaksanakan sholat berjamaah. Bagaimana? Di dalam surah An-Nisa ayat 102. Syariat tentang sholat khauf, sholat dalam keadaan ketakutan, dalam keadaan perang. Bagaimana posisi dalam keadaan tidak berperang? Tentu kewajibannya lebih tinggi lagi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, warka'u ma'ar raki'in. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 43, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat dan rukuklah kalian bersama orang-orang yang ruku. Apa maksudnya kita disuruh ruku bersama orang-orang yang ruku? Salatnya berjamaah, rukuknya tidak sendirian tapi bersama kaum muslimin, yakni di masjid. Ini di dalam Al-Quran. Kemudian dalam sunnah banyak sekali, ya. Ada ancaman Nabi ingin membakar rumah orang yang tidak mendatangi masjid. Ya, ada juga Abdullah bin Umi Maktum, dia buta, tidak memiliki penuntut untuk ke masjid. Dia bertanya kepada Nabi, apakah bagiku uzur untuk tidak mendatangi sholat berjamaah di masjid? Maka Nabi mengatakan, hal sami'tan nida, apakah engkau mendengar suara azan? Ya, aku mendengar suara azan. Maka tidak ada rukhsah baginya untuk tetap dia sholat berjamaah. Jadi perhatian ini, ya, untuk laki-laki. Seyogianya dia selalu menjaga waktunya untuk sholat di masjid. Jadi sholat 5 waktu. Kemudian
pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini, seyogianya seorang mukmin untuk tidak menyempitkan hati kaum muslimin, sebagaimana di dalam hadis ini kabilah Bani Salimah ingin pindah ke sekitar masjid. Maka jika ini terjadi, dibiarkan oleh Rasulullah SAW, maka pasti akan diikuti oleh kaum muslimin yang lainnya, oleh para sahabat yang lainnya. Karena yang ingin mendapatkan keutamaan dekat dengan masjid, ya, atau yang ingin enak dekat dengan masjid, bukan hanya Bani Salimah, melainkan juga sahabat yang lain. Tetapi menjaga agar perbuatan ini tidak menyempitkan hati kaum muslimin yang lainnya, ya, maka tidak diizinkan oleh Nabi SAW. Ya, ini 3 pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini. Kemudian hadis berikutnya, ya, masih hadis berkaitan dengan keutamaan menuju masjid, yaitu hadis yang ke-21, an Abil Munzir Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Munzir Ubay bin Ka'ab, semoga Allah meridai beliau, qala, dia berkata, kana rajulun la a'lamu rajulan ab'ada minal masjid minhu. Ada seorang laki-laki yang aku tidak mengenalnya. Aku tidak mengetahui laki-laki tersebut, ya. La a'lamu rajulan ab'ad minal masjid minhu, dan tidak aku ketahui dari seorang laki-laki yang rumahnya paling jauh darinya. Artinya dia yang aku tahu rumahnya paling jauh dari masjid. Kata Ubay bin Ka'ab. Jadi laki-laki ini rumahnya paling jauh dari masjid. Tidak ada yang aku ketahui lebih jauh darinya. Wa kana la tukhti'uhu salatun faqila lahu. Dan dia itu tidak pernah absen dari salatnya. Laki-laki ini jauh rumahnya, mungkin paling jauh, dan tidak pernah absen dari salat berjamaah di masjid. Faqila, maka dikatakan baginya, au faqultu lahu, atau aku mengatakan kepadanya, lau ishtaraita himaran tarkabuhu fi zulma'i wa fi ramdha'i. Andai saja engkau membeli himar. Apa itu himar? Keledai yang bisa engkau tunggangi pada kegelapan malam. Yakni maksudnya pada salat Isya atau salat fajar. Wa fir ramdha, atau kamu bisa menungganginya pada kondisi yang panas. Ya, jalan yang panas. Yakni salat pada siang hari, pada zuhur. Rumahnya jauh, ya. Jadi sahabat Nabi menyarankan kepada sahabat yang lain, karena mungkin merasa kasihan, ini rumahnya jauh, tapi dia jalan kaki. Seandainya dia mau, ya, membeli kendaraan agar dia bisa menuju masjid. Lihat, sahabat ini perhatian kepada sahabat yang lainnya. Ya, kondisi sahabat yang satu, ya, dibantu, diperhatikan, diberikan saran.
Karena begitulah demikian seharusnya seorang mukmin. Karena seorang muslim adalah bersaudara. Faqala, maka orang ini berkata, ma yasurruni anna manzili ila janbil masjid. Inni uridu an yuktaba li mimshaya ila al-masjid wa ruju'i idza raja'tu ila ahli. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad jama'a Allahu laka dzalika kullahu. Rawahu Muslim. Kata laki-laki ini, tidak ada yang membuat aku senang, yang membahagiakanku untuk aku tinggal di sisi masjid. Untuk rumahku berada di sisi masjid, aku enggak senang. Enggak ada yang membuat aku senang. Inni uridu, sesungguhnya aku menginginkan an yuktabali, untuk dicatat bagiku atas langkahku ke masjid. Artinya yang aku inginkan adalah aku ingin setiap langkahku ini dicatat sebagai pahala ketika langkahku menuju ke masjid. Ini juga berarti menunjukkan keutamaan berjalan kaki menuju masjid. Meskipun mungkin seorang ini menggunakan kendaraan. Dan ini sunnah. Berarti lebih afdal berjalan kaki menuju masjid, bukan menggunakan kendaraan. Dan ini rumahnya jauh. Inilah para sahabat yang menginginkan kebaikan. Dia memilih yang lebih utama. Dan ini sunnah. Ya, berjalan kaki menuju ke masjid. Wa ruju'i idza raja'tu ila ahli, dan juga kepulanganku apabila aku pulang menuju keluargaku. Jadi yang dicatat sebagai pahala bukan hanya pergi ke masjid, melainkan juga ketika kita pulang, langkahnya dihitung. Ketika kita pergi ke masjid langkahnya 100 langkah, ketika pulang 100 langkah, maka dijumlah menjadi 200 langkah. Itulah kebaikan. Dan ini yang diharapkan laki-laki ini. Bukan enak-enak tinggal di dekat masjid, atau dia menggunakan kendaraan sehingga dia bisa cepat menuju ke masjid. Tapi ini bukan berarti larangan menggunakan kendaraan ke masjid. Boleh, karena sahabat menawarkan, seandainya engkau mau pakai kendaraan, pakai himar, ya, berarti boleh. Ya, tetapi laki-laki ini mencari yang lebih utama. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada orang ini, qad jama'allahu laka dzalika kullah. Sungguh Allah telah mengumpulkan untukmu pahala-pahala ini semuanya. Jadi Allah berikan dia pahala karena niatnya yang sangat tinggi, sangat besar. Yaitu menginginkan pahala di setiap langkahnya. Atau dalam riwayat yang lain, innalaka mahtasabta, sesungguhnya bagimu apa yang engkau harapkan. Karena dia mengharapkan pahala dari setiap langkahnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim sama dengan hadis sebelumnya, yaitu di dalam kitab Al-Masajid tentang masjid-masjid, yaitu bab kasratul khuta ilal masjid, bab tentang banyaknya langkah menuju ke masjid. Hadis ini berkaitan dengan hadis yang sebelumnya, atau dari hadis-hadis yang lain yang menunjukkan atas banyaknya jalan kebaikan. Ya. Dan jalan kebaikan ini banyak. Di antaranya adalah pergi ke masjid, dan demikian juga pulangnya. Jadi ini setiap langkah ini kebaikan. Setiap langkah kebaikan. Kemudian dalam hadis ini kita bisa pahami bahwasanya tidak diragukan bahwasanya niat yang tinggi, niat yang ikhlas, niat yang besar berpengaruh yang sangat besar
pada keabsahan setiap amal, kesahan setiap amal, dan juga pahala dari amal tersebut. Semakin besar niatnya, ya, maka semakin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia sengaja berjalan kaki? Karena ada niat. Dan niat ini diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berapa banyak orang yang salat, dua seorang muslim yang salat berdekatan, berdampingan, muslim A dengan muslim B, tetapi pahalanya berbeda di sisi Allah Subhanahu wa taala karena perbedaan niat. Yang satu salat niat mungkin karena riya, yang satu niat karena Allah. Ya, innamal a'malu binniyah. Setiap amal itu tergantung kepada niatnya. Berapa banyak amalan yang kecil menjadi besar dengan niat. Dia minum, dia makan, amal kecil, amal biasa. Tapi karena dia niat agar bisa kuat beribadah, misalkan, atau dalam rangka dia menjalankan perintah Allah, Allah memerintahkan untuk makan yang halal dan yang baik, maka dia mendapatkan pahala dengan niatnya. Dan berapa banyak orang yang melakukan amal besar, niatnya kecil, niatnya rendah, berjihad, amal besar, haji, amal besar, penuh dengan pengorbanan, tapi niatnya karena ingin dianggap orang baik, karena ingin disebut pemberani, maka niatnya rendah, pahalanya pun rendah. Maka sudah seharusnya kita memperbaiki niat-niat kita di dalam setiap amal kita agar kualitas dari sebuah amal menjadi besar karena niat kita. Ya, kemudian hadis ini juga menunjukkan kepada kita bahwasanya seorang muslim ini bersungguh-sungguh di dalam mendatangi masjid dalam keadaan berjalan kaki, dan ini sunnah, tidak berkendaraan meskipun rumahnya jauh, selama tidak mendapati kesulitan, kecuali sangat lelah atau sulit menyeberangi sungai misalkan, maka nggak mungkin kecuali dia menggunakan kendaraan. Ya. Jika mungkin berjalan kaki, maka pilihlah berjalan kaki. Ya, karena keutamaan yang sangat besar. Atau mungkin karena uzur, mungkin karena sudah sangat tua, ya, dikit-dikit kesandung, ya, udah tua, udah rabun matanya, maka mungkin dia pakai kendaraan, ya, atau jalannya penuh dengan kerikil misalkan, sedangkan dia sudah tua atau dia sakit, boleh kendaraan. Tapi jika sehat, maka seyogianya dia mencontoh para sahabat, yakni berjalan kaki menuju ke masjid. Dan jangan dia biasakan dengan kendaraan. Boleh dia sesekali. Inilah amalan yang sunnah. Dan ini memiliki fawaid. Selain faidah berjalan kaki menuju masjid mendapatkan pahala di sisi Allah, tentu banyak faidah dari sisi-sisi dunia. Seperti dia banyak bergerak sehingga menjadi sehat. Dan ini telah dijelaskan oleh kedokteran modern. Bahkan hikmah berjalan kaki menuju masjid lebih banyak faedahnya dari apa yang dijelaskan oleh para dokter. Karena ada yang tersingkap hikmahnya, ada yang tidak tersingkap hikmahnya. Selain
pahala-pahala, ganjaran-ganjaran yang dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari sisi kesehatan. Ya. Bahkan kedokteran sekarang mengakui bahwasanya seperti hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya sendi manusia itu terdiri dari 360 sendi. Ini hadis. Kemudian diteliti oleh para ulama kedokteran, dibenarkan. Ternyata benar. Nabi tahu dari mana? Sendi-sendi terdiri dari 360 sendi atau tulang. Dan itu butuh pergerakan. Kalau nggak bergerak, macet. Ya. Dan dari pergerakan sholat ini banyak manfaat. Ini dari sisi kesehatan. Maka seyogianya kita membiasakan diri untuk berjalan kaki menuju ke masjid. Ini bagian daripada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis ini, hadis yang kedua ini, ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, besarnya semangat para sahabat di dalam kebaikan dan di dalam memperoleh ganjaran. Tidak ada orang di muka bumi ini yang paling semangat terhadap kebaikan kecuali para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada kebaikan satupun yang bernilai kebaikan di sisi Allah dan Rasulnya, melainkan para sahabat telah melakukannya. Dia orang yang pertama melakukannya. Karena mereka adalah orang-orang yang semangat, orang-orang yang tamak terhadap kebaikan, semangat dalam memperoleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka panutan kita adalah para mereka, para sahabat. Ya. Di antara mereka adalah orang-orang yang dijamin masuk surga. Maka jadikan mereka adalah potret kehidupan kita. Jadikan mereka idola di dalam kehidupan dunia ini, karena mereka adalah murid-murid terbaik dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadikan mereka sebagai panutan. Jadikan manhaj dalam beragama kita mengikuti manhaj agama mereka, yakni para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Karena mereka adalah orang yang semangat di dalam kebaikan. Jika di situ ada sisi-sisi kebaikan, meskipun pengorbanannya lebih besar, berjalan kaki lebih besar daripada menunggang keledai, maka para sahabat lebih mengutamakan pahala, meskipun harus berjalan panas atau gelapnya gurun pasir pada waktu itu. Ya. Kemudian yang kedua dari pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini, seorang muslim ini saling menasehati di dalam kebaikan. Ya, dia melihat saudaranya kasihan jalan kaki, mungkin dia butuh kendaraan, ya, diberikan saran, diberikan nasihat, diberikan solusi. Demikianlah seorang mukmin kepada mukmin yang lainnya, kalbunyan, seperti bangunan, saling menguatkan, bukan saling melemahkan. Apabila seorang mukmin melihat saudaranya itu dalam kesusahan, kelelahan, atau mungkin kesulitan di dalam masalah hidup, hendaklah dia memberikan solusi. Entah itu nasihat, saran, pengalaman, ya, atau mungkin bantuan. Demikian para sahabat di dalam kehidupan mereka. Yang ketiga, pergi ke masjid meskipun jauh jaraknya, menggunakan kaki pahalanya lebih besar. Maksudnya jalan kaki pahalanya lebih besar. Dari hadis ini, karena sahabat laki-laki ini lebih mengutamakan berjalan kaki daripada menunggang kendaraan. Yang ketiga, yang keempat,
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menulis setiap langkah seorang hambanya semuanya. Jadi setiap langkah kita ditulis. Mau ke maksiat ditulis. Mau berbuat baik langkahnya ditulis. Ada hisabnya nanti. Ya, termasuk juga Allah berikan pahala yang besar ketika menuju ke masjid untuk sholat berjamaah. Setiap langkah itu adalah peningkatan derajat, setiap langkah itu menghapus kesalahan, setiap langkah pengampunan dosa. Kalau seorang mukmin yang diinginkan adalah kebaikan, tentu dia tidak akan membiarkan kesempatan untuk memperoleh kebaikan ini dengan sia-sia. Pasti dia akan manfaatkan. Dia semangat menuju masjid dan berjalan kaki karena ingin memperoleh pahala ini. Kalau orang yang tidak tahu keutamaan ini, tentu dia akan biasa saja menuju masjid. Tidak ada niat yang besar ketika menuju masjid. Tapi dengan ilmu ini, dia memiliki niat. Dia memiliki pengharapan di sisi Allah atas setiap langkahnya. Sehingga inilah yang membedakan antara orang yang berilmu dengan orang yang hanya ahli ibadah. Apa perbedaannya? Niatnya. Sebab niatnya didasari dengan ilmu. yakni tentang keutamaan dan pahala setiap langkah menuju ke masjid. Kemudian yang terakhir, seorang manusia ditulis pahalanya sesuai dengan niatnya, tujuan dan niatnya. Dan tujuan niat itu berfungsi dua. Pertama, untuk membedakan antara ibadah dengan yang bukan ibadah, atau tujuan niat itu membedakan antara ibadah satu dengan ibadah yang lain. Ya, seorang itu makan, mandi, tidur, ini hal yang biasa, adat, kebiasaan. Tapi bisa bermakna ibadah dengan adanya niat. Kita datang ke musola ini tidak sama pahalanya antara satu dan yang lain, meskipun amalnya sama. Apa yang membedakan? An-niyat. Ada yang niat karena nggak enak, ada niat karena ya daripada tidur. Tapi ada seorang yang niatnya karena ingin memperoleh ilmu, menghadiri majelis ta'lim, dan itu mendapatkan naungan malaikat, mendapatkan ketenangan, dia tahu hadisnya. Dan Nabi SAW melarang kebodohan. Fala takunanna minal jahilin, janganlah kalian menjadi orang yang bodoh. Maka untuk mengamalkan ayat itu dia belajar, maka dia memiliki niat yang tinggi, dan tentu pahalanya berbeda dengan orang yang biasa-biasa saja. Ini fungsi niat, diganjar sesuai dengan besarnya niat. Semakin dia ikhlas, semakin dia tulus untuk Allah niatnya, maka pahalanya semakin besar. Maka seyogianya kita memperbaiki niat-niat kita, memperbaiki maksud dan tujuan dari setiap amal kita. Jangan karena manusia, jangan karena riya, karena kita tidak akan mendapatkan apa-apa dari niat tersebut. Tapi berharaplah pahala dari setiap amal kita dari sisi Allah Azza wa Jalla. Kemudian berkaitan dengan permasalahan berjalan kaki ke masjid, ada hal yang perlu disampaikan, yakni adab di dalam berjalan menuju masjid jalan kaki, yaitu dengan sakinah wa wiqar. Wa wiqar ini maknanya adalah dengan khidmat. Sebagaimana hadis Nabi SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dia bersabda. Perhatikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, idza sami'tumul iqamah, apabila kalian mendengar iqamah. Apa itu iqamah? Kita bilang azan kedua, qamat. Famshu ila shalah, maka berjalan kakilah menuju salat. Famshu masyayamshi masyan, berjalan kaki menuju salat. Wa alaikum bisakinah, dan wajib atas kamu dengan sakinah, jalannya itu tenang. Wal wiqar, dan khidmat. Nabi mengatakan wala tusri'u, janganlah kamu terburu-buru. Fama adraktum, apa yang kamu dapati dari rakaat, fasallu, maka itu terhitung rakaat, kamu salat. Wa ma fatakum faatimmu, dan apa yang luput darimu dari salat berjamaah, ketinggalan satu rakaat, faatimmu, maka sempurnakan salat tersebut. Jadi jangan khawatir ketinggalan salat. Tetap berjalan kaki dengan sakinah wa wiqar. Makna sakinah oleh para ulama dijelaskan, at-ta'anni fil harakat, tenang. Jadi jalannya itu tidak bergerak-gerak, tidak sambil olahraga, tidak gerak badan, tenang. Ini makna sakinah di dalam kita menuju ke masjid. Wajinabil abas, dan meninggalkan sesuatu yang sia-sia. Ya, tidak sambil gerak-gerakan yang tidak dibutuhkan, ya, melambai-lambai mungkin sambil bercanda berlebihan, maka tidak boleh. Ya, adabnya sakinah, tenang. Makna tenang, tidak banyak bergerak dalam berjalan. Ya. Kemudian wawiqar, wiqar maknanya adalah khidmah, yaitu dengan dia wibawa, berkarisma, yaitu dengan para ulama menjelaskan dengan menundukkan pandangannya. Dia tidak menoleh ke kanan ke kiri sambil melihat apa yang ada di kanan, tenang, dan pandangannya tertunduk, ya, ghadul basar, dia menundukkan pandangannya. Kemudian wa khafdus saut, dan merendahkan suaranya. Jika dia harus berbicara dalam perjalanannya, dia tidak sambil teriak, atau dia mengucapkan salam dengan suara yang lembut, yang rendah. Ini diantara adab menuju ke masjid, yaitu as-sakinah wal wiqar, tenang dan khidmah. Dan ini juga larangan untuk tergesa-gesa menuju ke masjid. Jangan sambil lari atau setengah lari karena melihat imam sudah mau selesai rakaat pertama. Tidak. Yang sesuai dengan sunnah, apa yang kita dapati dari rakaat itulah sholat. Dan apa yang luput dari rakaat tersebut maka kita sempurnakan. Tapi jangan sampai kita tergesa-gesa. Ya, jangan kekhawatiran ketinggalan rakaat atau bahkan ketinggalan jamaah sekalipun, jangan ketakutan ini menjadikan kita datang menuju masjid tergesa-gesa. Ini berselisihan atau tidak sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun yang sunnah, sebagaimana hadis yang tadi kita bacakan, dia tetap tenang dan khidmat, meskipun mungkin dia akan ketinggalan beberapa rakaat. Tentu ini tidak menjadi sebuah kebiasaan dia tertinggal terus. Dan para ulama ijma, sepakat tentang sunnahnya berjalan kaki dengan tenang menuju masjid. Ini ijma, sepakat, sunnah. Yang ada permasalahan apabila dia takut ketinggalan rakaat, apakah dia boleh menyegerakan dengan cara tergesa-gesa, setengah lari misalkan, maka di sini ulama berbeda pendapat. Ya, pendapat yang pertama, boleh dia mempercepat, ya,
apabila dia takut ketinggalan, tapi tidak yang menyebabkan rusak ketenangannya. Tetap tenang, dia mempercepat langkahnya. Ini pendapat yang pertama. Ya, sebagaimana perkataan Imam Ahmad, tidak mengapa apabila seseorang ini menginginkan untuk mendapatkan takbiratul ihram, takbir yang pertama, dia menyegerakan sedikit yang tidak melukai ketenangan, ya, yang tidak menyebabkan dia tergesa-gesa, mempercepat boleh. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, ya, berdasarkan hadis ini tidak boleh dia secara mutlak, dia tetap tenang meskipun harus ketinggalan. Tetapi sunnah ini sepakat para ulama, ya, untuk tenang di dalam menuju masjid dengan jalan kaki. Dan ini semuanya untuk laki-laki. Untuk laki-laki. Adapun perempuan, ya, tempat sholatnya yang paling utama adalah di rumah. Bahkan yang paling sempurna di rumah yang paling tengah, yang apabila dia membaca surah atau membaca ayat atau bertakbir tidak terdengar dengan laki-laki dari luar. Karena suara wanita dikhawatirkan menjadi fitnah bagi laki-laki. Adapun jika harus perempuan itu keluar menuju masjid, ya, maka hendaklah dia tidak keluar kecuali memenuhi beberapa persyaratan. Ya. Bukan berarti tidak boleh, boleh, tapi yang utama di rumah. Misalkan dia harus berjamaah ke masjid, maka harus diperhatikan beberapa syarat. Yang pertama, hendaklah seorang perempuan tersebut yang menuju ke masjid tidak memakai minyak wangi. Ya, sebagaimana hadis, ya, idza syahidat ihdakunna fala tamassa thayyiban. Janganlah mereka perempuan-perempuan ini menyentuh minyak wangi atau memakai wewangian. Maka ini yang pertama, tidak boleh memakai minyak wangi ketika menuju ke masjid bagi perempuan. Berkebalikannya dengan laki-laki. Syarat yang kedua, apabila dia mengharuskan untuk ke masjid, ya, syarat yang kedua menundukkan pandangan. Ya. Sebagaimana Allah berfirman, wa qul lil mu'minat yaghdudna min absarihinna. Katakan kepada orang-orang mukmin perempuan, hendaklah mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka. Yang ketiga, jalannya tidak ada orang fasiknya, maksudnya aman dari gangguan. Ya, tidak ada preman-preman yang nongkrong di situ sehingga dia diganggu, digoda. Jika memang aman, boleh. Jika memang ada gangguan, ada mafsadah, maka tidak boleh dia ke masjid. Ini syaratnya yang ketiga. Yang keempat, hendaklah dia menutup aurat. Ya, jangan kebiasaan orang kita perempuan ke masjid pakai daster, baru dia pakai mukenanya di masjid. Tidak dibenarkan. Dia menutup auratnya dari rumah menuju ke masjid. Ya. Kemudian yang kelima daripada syarat perempuan yang ke masjid, yaitu tidak ikhtilat di dalam masjid atau di jalan, tidak bercampur baur antara laki dan perempuan. Ya, tidak bercampur baur. Yang keenam, tidak mengangkat suaranya. Ya, tidak mengangkat suaranya di dalam sholat, ya, atau dalam masjid. Nah, dikhawatirkan suara perempuan jadi fitnah buat laki-laki. Bahkan ketika imam sholat kemudian salah atau lupa, bagi laki-laki itu mengucapkan tasbih, subhanallah bagi laki-laki. Adapun bagi perempuan tidak mengucapkan tasbih, melainkan tasfiq. Tasfiq itu adalah tepuk tangan. Ini menunjukkan dijaganya suara wanita di dalam sholat. Ya, karena dikhawatirkan, ya, menggerakkan syahwat bagi laki-laki. Yang terakhir, hendaklah ketika bubar perempuan itu pulang lebih dahulu daripada laki-laki. Jadi terpisah. Perempuan yang lebih dulu, kemudian baru laki-laki. Demikian
ya, dua hadis yang kita baca dalam kitab Riyadhus Shalihin, ya. Dan dua hadis ini menunjukkan kepada kita banyaknya jalan kebaikan. Di antara jalan kebaikan tersebut adalah langkah kita menuju ke masjid dengan berjalan kaki. Mungkin ini yang bisa saya jelaskan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.